Kajian kita adalah kajian kritis berdasarkan Al-Quran dan hadis, diperkuat dengan data. Jadi, kajian kita berbasis pada dalil dan data. Karena itu, siapkan Al-Quran dengan pikiran terbuka. Kalau tidak siap dengan pikiran terbuka, lebih baik tutup saja. Karena bisa berpotensi menyebabkan sesak di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad dengan paradigma kritis agar kita mendapatkan pemahaman yang akurat, tidak berislam hanya berdasar katanya-katanya. Kali ini saya akan mengangkat tema menyikapi perbedaan pendapat. Jangan sampai kalau ada perbedaan pendapat lalu langsung kita cap sesat. Bisa saja orang yang berpandangan berbeda dengan kita justru karena dia memiliki bacaan yang lebih banyak dibandingkan kita. Justru kitalah yang ketinggalan bacaan. Bisa saja begitu. Walaupun memang ada juga yang berbeda karena tidak membaca. Jadi kita harus lihat mana orang yang berbeda karena dia tidak membaca, mana orang yang berbeda karena dia masih dalam proses, dan mana orang yang berbeda karena dia banyak baca, memiliki banyak riset. Itulah yang harus betul-betul kita pastikan. Jangan sampai kita gegabah, kemudian menganggap semua orang yang berbeda dengan kita menjadi sesat. Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita kali ini. Saya ingin memberikan contoh sederhana, bahwa saya sendiri pun mengalami perubahan perspektif. Ketika saya kecil, kemudian saya nyantri, kemudian saya kuliah, kemudian saya mengajar, dan setiap kali mengajar itu saya selalu belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Sehari minimal saya mengajar 2 kali, habis subuh dengan habis maghrib, itu pasti. Kalau di rumah sini, di Semarang, mengajar pasti minimal 2 kali. Masih ditambah kalau ngajar kuliah, tetapi kalau mengajar di kampus, mengajar ilmu politik, tidak ada kaitannya dengan tafsir Al-Quran. Nah, dalam konteks pemahaman kepada Al-Quran ini, saya juga mengalami perubahan yang signifikan. Saya ingin memberikan contoh yang kecil saja. Pemahaman saya kepada Bismillahirrahmanirrahim itu mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika kecil, tentu saja memahaminya simple saja. Memahami Bismillahirrahmanirrahim atau mengartikan Bismillahirrahmanirrahim itu ya seperti di Quran terjemah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Simple. Tapi kalau kita ditanya, apa perbedaan pengasih dan penyayang? Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Terus kalau dalam bahasa Arab, apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, kemudian ada yang memberikan perspektif. Perspektif itu saya dapatkan ketika saya ngaji kitab kuning. Misalnya, yang jelas-jelas memberikan definisi diantaranya adalah Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Dan inilah yang mempengaruhi paradigma tentang basmalah di Indonesia. Karena mayoritas perspektifnya muncul dari dunia pesantren. Dan pesantren adalah lembaga pendidikan yang rata-rata bercorak fikih di Indonesia. Maka yang digunakan adalah perspektif yang ada di Fathul Mu'in ini. Al-Malibari memberikan perspektif bahwa Ar-Rahman adalah Rahmanud Dunya wal Akhirah. Sementara Ar-Rahim adalah Rahimul Akhirah. Silahkan dicek. Sekarang gampang. Ketik Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian nanti akan muncul definisi yang diberikan oleh Syekh Malibari adalah seperti yang saya katakan tadi. Ar-Rahman adalah Rahmanud Dunya wal Akhirah. Sedangkan Ar-Rahim adalah Rahimul Akhirah. Maksudnya adalah Ar-Rahman adalah Maha Pengasih di dunia dan akhirat, sedangkan Ar-Rahim adalah pengasih di akhirat saja. Maka kalau kita ngaji di pesantren dulu, artinya jadi begini, Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang Maha Pengasih di akhirat saja. Bisa dikatakan bahwa mayoritas pesantren kita tidak mengajarkan kepada paradigma kritis.
Maka ketika ada paradigma itu, ya sudah diterima saja. Maka kemudian di mana-mana, ya begitulah definisinya, diterima apa adanya. Tetapi kemudian saya menemukan ketika dulu menghafalkan Al-Quran, menemukan bahwa ada problem di dalam definisi yang diberikan oleh Syekh Malibari ini. Kenapa begitu? Coba perhatikan, silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 143, di ujungnya itu ada innallaha binnasi laraufur rahim. Ayat begini ini diulang 2 kali, sama-sama ada di ujungnya. Ada di surat Al-Hajj ayat 65, innallaha binnasi laraufur rahim. Diartikan dengan sesungguhnya Allah kepada manusia sungguh maha pengasih dan maha penyayang. Kalau kepada manusia, tentu saja di dunia ini Allah melakukan itu. Allah menyayangi seluruh manusia. Orang yang beriman diberikan tarikan nafas yang sama dengan orang yang tidak beriman. Sama saja. Orang yang beriman diberikan rizki sama dengan orang yang tidak beriman. Yang penting hukum alamnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi. Tidak kalau orang beriman melakukan usaha yang cuma 50% sama dengan orang yang tidak beriman yang melakukan usaha 100% misalnya. Tidak begitu. Tapi nikmat yang diberikan, kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun di dunia ini sama saja. Ini bukti bahwa definisi yang diberikan oleh Syekh Al-Malibari tadi problematik. Maka kemudian saya mencari alternatif. Apa definisi yang paling pas kira-kira? Kemudian saya menemukan definisi yang diberikan oleh Al-Biqai di dalam Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Ini adalah perspektif yang diberikan oleh ahli tafsir. Kalau tadi ahli fikih berasal dari India, kemudian yang ini Syekh Al-Biqai ini adalah ahli tafsir. Beliau memberikan definisi Ar-Rahman sebagai Syamilur Rahmah lika Fatimah tanawalat hurrububiyah. Sedangkan Ar-Rahim Khasur Rahmah, atau teks lain Khasun birrahmah bima tardahul ilahiyah. Jadi artinya adalah Syamilur Rahmah lika Fatimah tanawalat hurrububiyah. Jadi ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dunia ini semuanya mendapatkan rahmat Allah. Hanya di dunia saja. Berbeda dengan Syekh Al-Malibari tadi, Ar-Rahman adalah Rahmanud dunya wal akhirah. Kalau ini justru di dunia saja. Karena Syamilur Rahmah lika Fatimah tanawalat hurrububiyah. Kemudian Ar-Rahim didefinisikan dengan Khasur Rahmah bima tardahul ilahiyah. Jadi rahmat yang khusus kepada orang-orang yang sesuai dengan konsepsi ketuhanan Allah. Siapa itu? Orang-orang yang beriman saja. Kalau yang mendapatkan rahmat Allah hanya orang-orang beriman saja, tentu saja bisa diartikan di akhirat saja. Tetapi kan juga di dunia bisa orang beriman mendapatkan rahmat Allah, rahmat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Berarti berbeda. Malah justru sebaliknya. Dari sini saya kemudian mengalami perubahan. Ternyata definisi yang diberikan oleh Al-Biqai ini juga problematik. Maka kemudian saya berusaha untuk mencari lagi. Karena saya anggap problematik, saya harus mencari definisi yang sesuai dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan kemudian logika tentu saja. Karena kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi ini harus kita pahami secara logik. Jangan sampai bertentangan antara satu dengan yang lain. Kemudian saya menemukan kata Ar-Rahman ini ternyata berasal dari bahasa Ibrani. Di situ dikatakan bahwa Ar-Rahman berasal dari kata Rahmono. Kemudian diarabisasi menjadi Ar-Rahman. Pertama kali digunakan di dalam surat An-Naml, surat Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya Nabi Muhammad tidak menggunakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baru setelah turun ayat yang merupakan surat Nabi Sulaiman tadi, Nabi Muhammad kemudian menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Dari sinilah kemudian saya menemukan benang merahnya. Ar-Rahman
adalah kata yang juga digunakan oleh orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani tentu saja agamanya Yahudi dulu itu. Berarti sesungguhnya yang dimaksudkan dalam Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kontinuitas antara Yahudi, Kristen, kemudian kepada Islam. Islam adalah agama penyempurna. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan agama-agama yang mulia. Jadi dalam konteks ini agama Yahudi, agama Nasrani itu juga positif. Karena ini adalah sama-sama agama semit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam gambaran Rasulullah, agama-agama ini ibarat bangunan yang belum lengkap. Di ujung temboknya itu ada satu bata yang belum terpasang. Nah, Nabi Muhammad bertugas untuk menyempurnakan rumah yang sudah bagus itu dengan memasang satu bata. Itulah yang kemudian disebut dengan penyempurnaan agama-agama samawi. Nah, inilah yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Allah adalah kata yang dikenal oleh masyarakat Arab, kemudian diperkenalkan kepada semua orang, kemudian diberi sifat bahwa Allah yang dikenal oleh masyarakat Arab ini adalah Allah yang sama yang dikenal oleh orang Ibrani juga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jadi berubah lagi perspektif saya tentang basmalah. Dari yang tadinya mengartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kemudian mulai bertanya, kemudian mendapatkan jawaban. Bahkan anak pertama saya, kalau di sini diajarkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, kemudian dan Maha Pengasih di akhirat saja. Kemudian berubah seperti tadi di Al-Biqai. Nah, kemudian mengalami perubahan lagi. Kan nggak bisa kemudian orang yang berbeda ini dihukumi sesat misalnya, langsung begitu. Ini tidak bijaksana. Jadi referensi kita itu banyak sekali. Buku-buku yang dipelajari di pesantren, di perguruan tinggi agama Islam, itu sangat banyak. Dan tugas kita itu sekarang adalah melakukan diskusi keras untuk menghilangkan paradigma-paradigma yang keliru atau paradigma-paradigma lama yang tidak relevan. Bukan saling menyesatkan, nanti kita buang energi. Umat Islam ini kehilangan banyak energi hanya untuk saling menyesatkan. Karena manusia ini kalau yang mau belajar pasti akan selalu mengalami perubahan. Justru yang harus kita garap adalah orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau berpikir. Ini yang justru akan membahayakan umat kita. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.